Apakah Anda juga merasa Januari adalah musim sepi bagi para pegiat kebun? Semua pekerjaan sudah selesai. Benih-benih hanya teronggok di kotak, menunggu musim semi tiba. Tapi, bagaimana jika saya bilang Anda sedang melewatkan waktu yang sangat berharga? Bahwa sekarang, di tengah cuaca dingin, Anda bisa meletakkan fondasi untuk taman paling subur dan sehat yang pernah Anda impikan. Dan, kerennya lagi, Anda bisa benar-benar menghilangkan pusing mengurus semai di ambang jendela. Terdengar seperti sihir? Sama sekali tidak. Hari ini, saya akan membongkar semua rahasia penaburan benih di tengah musim dingin pada bulan Januari. Anda akan terkejut betapa banyak benih yang masih bisa Anda tabur langsung di tanah yang dingin. Tetap bersama kami, ini akan sangat menarik. Pertama-tama, mari kita pahami mengapa metode yang sekilas terlihat aneh ini justru berhasil. Intinya terletak pada satu kata ajaib, stratifikasi. Banyak benih, terutama benih tanaman menahun, secara genetik diprogram untuk bertahan melewati musim dingin. Mereka memiliki lapisan pelindung yang tebal dan embrio yang tertidur. Embrio ini tidak akan bangun sebelum merasakan pergantian musim. Benih perlu dibekukan atau didinginkan secara menyeluruh terlebih dahulu, lalu perlahan mencair seiring datangnya matahari musim semi. Proses inilah yang kita sebut stratifikasi. Kita bisa menirunya di rumah, di dalam kulkas, dengan memindahkan benih dari tisu lembab ke media kering. Tapi, untuk apa repot-repot? Jika alam sudah menciptakan kulkas yang sempurna untuk kita, yaitu kebun kita sendiri di bawah lapisan dingin. Menabur benih di bulan Januari adalah cara paling alami, paling mudah dan paling efektif untuk mengeraskan benih, sehingga menghasilkan kecambah yang serempak dan kuat di musim semi. Jadi, kita mulai daftar rekomendasi ini dari mana? Tentu saja, dari Ratu Penaburan Dingin, Aquilegia, atau yang dikenal juga sebagai Columbine. Bunga ini adalah harta karun bagi pemula. Dia sangat mudah dirawat, bisa tumbuh subur baik di tempat teduh maupun di bawah sinar matahari penuh. Variasi bentuk dan warnanya pun sangat memukau. Mulai dari warna pastel yang lembut, hingga tampilan bintang-bintang cerah dwikwarna, Aquilegia akan mempercantik setiap sudut taman Anda. Bijinya sendiri cukup besar, dan yang penting, mereka sangat membutuhkan proses stratifikasi dingin. Jika Anda menanamnya di musim semi, Anda mungkin harus menunggu sangat lama, agar benihnya berkecambah, bahkan mungkin tidak tumbuh sama sekali. Nah, menanamnya di bawah suhu dingin, misalnya pada bulan Januari, adalah metode yang paling tepat. Benih akan melewati siklus pembekuan dan pencairan yang sempurna, sehingga saat musim semi tiba, Anda akan mendapatkan bibit yang kuat dan siap berbunga di tahun kedua. Bayangkan saja, tidak perlu repot menyiapkan wadah, tidak perlu pusing memindahkan bibit. Cukup tunggu musim semi dan Anda akan menemukan tunas yang sudah siap. Selanjutnya dalam program ini, kita akan membahas bunga lavender yang wangi dan sangat populer. Banyak orang ragu menanam lavender langsung dari biji karena dianggap terlalu rewel. Memang benar, jika ditanam saat musim semi, benihnya akan sulit berkecambah. Rahasia utamanya adalah suhu dingin. Meskipun lavender adalah tanaman yang menyukai panas, bijinya membutuhkan masa pendinginan agar bisa terbangun dan mulai tumbuh. Menanamnya di bulan Januari, di wadah yang diletakkan di bawah salju, adalah cara sempurna meniru kondisi alami di pegunungan asalnya. Caranya mudah. Anda cukup mengambil wadah dengan lubang drainase, mengisinya dengan media tanam yang gembur, kemudian taburkan benih lavender di permukaan. Tutup tipis benih dengan pasir atau tanah, lalu lapisi bagian atasnya dengan lapisan salju yang tebal. Itu saja. Kirimkan wadah ini ke kebun atau tumpukan salju. Setelah salju mencair di musim semi, air akan membasahi tanah, dan tunas kecil lavender akan muncul dengan sendirinya tanpa banyak usaha. Ini adalah cara termudah untuk mendapatkan banyak bibit lavender dengan biaya yang sangat murah. Bagaimana dengan menghadirkan keanggunan bangsawan yang sesungguhnya di taman Anda? Kita bicara tentang bunga delphinium. Batang bunganya yang menjulang megah, dipenuhi gradasi warna biru, biru muda, dan ungu, pasti akan menjadi sorotan utama di setiap petak bunga. Sayangnya ada satu masalah. Benih delphinium sangat cepat kehilangan daya kecambahnya jika disimpan di tempat yang hangat. Jika Anda membelinya di musim semi, Anda berisiko hanya mendapatkan beberapa tunas yang lemah dari seluruh paket. Oleh karena itu, benihnya harus segera ditanam setelah dipanen, atau, tepat sekali, ditanam saat musim dingin.
Penanaman delphinium di bulan Januari adalah solusi yang paling ideal. Suhu dingin akan menjaga daya hidup benih sekaligus melakukan proses stratifikasi yang sangat dibutuhkan. Teknologinya sederhana, siapkan wadah, isi tanah, taburkan benih di permukaan, lalu letakkan di tempat yang sangat dingin. Poin penting, jangan menimbun benih terlalu dalam, karena benih ini harus berkecambah di bawah cahaya. Cukup tekan sedikit ke permukaan tanah. Dan di musim semi, Anda akan melihat munculnya tanaman yang kuat dan tangguh. Hanya dalam waktu setahun, mereka akan menyuguhkan tangkai bunga pertama mereka, meskipun ukurannya mungkin belum terlalu besar. Siapa yang pertama kali mengabarkan datangnya musim semi? Jawabannya tentu saja bunga primula. Bunga-bunga cerah dan ceria ini mekar paling awal, bahkan saat salju masih menutupi tanah. Agar mereka bisa tumbuh sekuat dan secepat itu, kita perlu memberikan sedikit bantuan. Benih primula itu sangat kecil dan sulit untuk berkecambah. Mereka benar-benar membutuhkan proses stratifikasi dingin yang lama. Jika Anda menanamnya pada bulan Januari, Anda memberi mereka keuntungan besar. Mereka akan melalui persiapan alami, menyerap air lelehan salju, dan berkecambah tepat pada waktunya. Untuk penyemaian, sebaiknya gunakan wadah atau pot yang tidak terlalu dalam. Sebarkan benih di permukaan media tanam yang lembab, jangan ditutup dengan tanah. Kemudian, tutup wadah dengan penutup atau plastik dan letakkan di bawah salju. Di musim semi, segera setelah benih mulai bertunas, Anda harus memastikan agar bibit tidak terbakar oleh sinar matahari yang terik. Tempat terbaik adalah meletakkan wadah bibit di area dengan naungan ringan, semi teduh. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan satu hamparan penuh bunga primula musim semi pertama yang menawan. Mari kita bahas tanaman yang diperuntukkan bagi para kolektor sejati, bunga gentiana. Warna biru murni yang luar biasa, sering disebut biru gentian, sungguh memukau dan sulit diabaikan. Namun, menumbuhkannya dari biji bukanlah perkara mudah, ini tantangan tingkat tinggi. Gentiana terkenal rewel, dan alasan utama kegagalan seringkali terletak pada stratifikasi yang salah. Bijinya tidak hanya butuh dingin, tapi juga siklus yang bergantian antara periode dingin dan hangat. Dan tahukah Anda apa yang paling ahli dalam mengatasi hal ini? Alam. Penanaman benih pada bulan Januari di luar ruangan menciptakan kondisi yang ideal. Periode dingin yang diselingi kehangatan singkat, inilah yang dibutuhkan biji gentiana untuk mulai bersemi. Percayalah, tidak ada kulkas yang bisa mereplikasi siklus alami ini setepat yang dilakukan oleh alam. Jadi, jika Anda sudah lama mendambakan harta karun pegunungan ini di taman Anda, Januari adalah kesempatan emas Anda. Cukup percaya pada alam, dan biarkan ia melakukan semua tugas sulit itu untuk Anda. Mari kita beralih ke tanaman yang terkenal bukan hanya karena keindahannya, tapi juga khasiatnya. Ya, ini dia Echinacea. Bunganya besar, mirip seperti bunga aster, dengan bagian tengah yang menonjol. Tanaman ini akan mempercantik taman Anda mulai dari pertengahan musim panas, hingga datangnya embun beku. Selain itu, Echinacea dikenal sebagai peningkat imun yang sangat ampuh. Menanam Echinacea dari biji sebenarnya tidak sulit sama sekali, asalkan Anda tahu satu rahasia penting. Ya, betul. Tanaman ini juga memerlukan stratifikasi dingin. Tentu saja biji Echinacea bisa saja berkecambah jika ditanam di musim semi, namun tingkat keberhasilannya akan jauh lebih rendah dan bibit yang tumbuh pun akan lebih ringkih. Penanaman di bulan Januari di bawah salju hampir bisa menjamin hasil 100%. Biji Echinacea akan melalui proses pengerasan, mengumpulkan kekuatan, dan menghasilkan kecambah yang serentak dan kuat saat musim semi tiba. Tanaman ini sejak awal akan teradaptasi dengan kondisi taman Anda, sehingga tidak akan takut lagi pada serangan dingin yang tiba-tiba. Artinya, mereka akan lebih cepat mengembangkan sistem akar yang kuat dan berbunga dengan maksimal. Ingin menambahkan sentuhan warna cerah, membara, dan ceria seperti matahari di taman Anda? Gaillardia adalah pilihan yang tepat. Bunga ini terlihat seperti matahari kecil dan akan terus berbunga tanpa henti sepanjang musim panas hingga musim gugur tiba. Ia sangat tahan kekeringan dan perawatannya sangat mudah, menjadikannya kandidat ideal untuk taman yang mungkin tidak selalu bisa disiram secara teratur. Benih Gaillardia sebenarnya tidak wajib melalui stratifikasi, tetapi pengalaman para tukang kebun menunjukkan bahwa setelah periode dingin, benih akan berkecambah jauh lebih seragam dan cepat. Menanamnya di bulan Januari adalah semacam cara malas yang praktis.
yang justru menghilangkan kerepotan tambahan di musim semi. Anda cukup menyemai benihnya di wadah, lalu melupakannya sampai musim semi tiba. Perubahan suhu akan membantu proses alamiahnya, dan Anda akan mendapatkan tanaman yang kuat, tidak mudah sakit, dan mudah dipindahkan ke lokasi permanen. Dan bunganya yang mulai mekar di tahun pertama akan terus memanjakan mata Anda sampai salju pertama turun. Kita juga tidak boleh melewatkan lonceng bunga yang menawan, terutama jenis yang berumur panjang atau perennial, seperti Campanula carpatica atau Campanula persicifolia. Bunga-bunga yang lembut dan menghangatkan hati ini menciptakan suasana romantis dan nyaman di taman Anda. Benihnya sangat halus, dan agar bisa berkecambah, mereka membutuhkan cahaya serta tentu saja stratifikasi dingin. Jika disemai di dalam ruangan, banyak sekali kerepotannya. Kita harus menjaga kelembapannya, jangan sampai kering, dan juga wajib menyediakan pencahayaan tambahan. Menyemai di musim dingin, sekitar bulan Januari, dapat menyelesaikan semua masalah ini sekaligus. Anda cukup menabur benihnya secara dangkal di atas media tanam yang padat, lalu letakkan wadah di bawah salju. Selimut salju akan melindungi benih-benih halus tersebut dari kekeringan dan juga tidak tertiup angin. Air lelehan salju kemudian akan menekan benih-benih itu dengan lembut ke tanah, memastikan kontak yang sempurna. Hasilnya, di musim semi, Anda akan mendapatkan hamparan penuh bibit kecil yang hanya perlu Anda pindahkan dengan hati-hati. Inilah cara paling andal untuk memperbanyak tanaman perennial yang indah ini. Apakah Anda pikir taman harus terlihat suram di musim gugur? Oh, tentu saja tidak. Jika Anda menanam aster tahunan, perennial, di bulan Januari, maka pada bulan September dan Oktober, kebun Anda akan meledak menjadi pesta kembang api yang sesungguhnya dengan warna ungu, merah muda, dan nila. Aster jenis New England dan New Belgian, yang sering dijuluki Septemberin dan Oktoberin, adalah penutup musim berkebun yang sangat indah. Benih aster ini memerlukan periode pendinginan agar dapat berkecambah dengan baik. Tentu saja Anda bisa melakukan stratifikasi di kulkas, tapi untuk apa dibuat rumit? Menanamnya langsung di wadah di bawah salju adalah cara yang paling mudah, alami, dan sangat efisien. Tanaman yang dibudidayakan dengan cara Spartan seperti ini akan menjadi kuat, tahan terhadap penyakit, serta kejutuan cuaca. Mereka akan lebih cepat mengembangkan sistem akar, dan pada tahun kedua akan berubah menjadi semak-semak lebat yang berbunga melimpah, siap memanjakan mata Anda selama bertahun-tahun ke depan. Sekarang, mari kita tinggalkan sebentar urusan bunga dan beralih ke kebun sayur. Apakah Anda pikir masih terlalu dini untuk menanam sayuran? Tidak semua loh. Ambil contoh, seledri umbi. Ini sayuran yang sangat bermanfaat, tapi ia cukup rewel. Bijinya diselimuti oleh minyak atsiri yang menghambat proses perkecambahan. Mereka tumbuh sangat lambat dan susah sekali. Untuk mempercepatnya, biasanya biji harus direndam, dicuci, dikecambahkan. Terlalu banyak repot. Padahal ada cara yang lebih mudah. Tanam saja bijinya di bulan Januari di bawah salju. Selama beberapa bulan di musim dingin dan semi, embun beku dan air lelehan salju akan bekerja secara alami untuk Anda. Mereka akan menghancurkan lapisan minyak atsiri, membangunkan embrio biji, dan di musim semi, Anda akan mendapatkan bibit yang tumbuh serentak. Bibit yang dihasilkan ini akan jauh lebih kuat daripada yang tumbuh di ambang jendela. Mereka akan lebih tahan banting dan siap menghadapi kejutan cuaca apapun. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan panen awal yang melimpah dari umbi berharga ini. Mari kita lanjutkan bahasan tentang sayur mayur. Ada dua kandidat fantastis lagi untuk ditanam di bulan Januari, yaitu bawang prei dan bawang dari biji, atau bawang yang panennya hanya butuh satu musim tanam. Karena kedua jenis bawang ini punya masa vegetasi yang cukup lama, kita harus menanamnya sangat awal untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal. Biasanya penanaman bibit dilakukan di bulan Februari, yang tentu saja akan memenuhi ruang berharga di jendela rumah kita. Tapi ada cara yang lebih cerdas. Tanam benihnya di bulan Januari, masukkan ke dalam kotak atau wadah, lalu biarkan di rumah kaca atau bahkan hanya di bawah timbunan salju. Benih bawang sangat kuat terhadap dingin, dan penanaman seawal ini akan memberi mereka keuntungan waktu yang besar. Ketika musim semi tiba, begitu salju hilang dan tanah sedikit hangat, Anda akan memiliki bibit yang kuat dan siap dipindahkan ke tanah. Bibitnya akan tumbuh kokoh,
sehat, dan dapat beradaptasi dengan sangat baik. Dengan demikian, Anda berhasil menghemat tempat di rumah sekaligus mendapatkan panen yang lebih awal. Bagaimana dengan sayuran dan dedaunan perennial? Tipe yang cukup ditanam sekali, lalu bisa dipanen bertahun-tahun. Kita sedang membicarakan sorel dan rhubarb. Tanaman-tanaman ini adalah yang pertama memberi kita dedaunan segar di musim semi saat tubuh kita sangat mendambakan vitamin. Benih mereka juga memerlukan suhu dingin agar bisa berkecambah. Menyemai di bawah salju pada bulan Januari adalah cara terbaik untuk mendapatkan tanaman yang kuat dan sehat. Anda bisa langsung menabur benih di lokasi permanen jika Anda sudah tahu di mana letaknya, atau menyemainya di wadah untuk kemudian dipindahkan. Dinginnya musim dingin akan melakukan tugasnya, dan saat musim semi tiba, Anda akan melihat bibit bertunas secara serempak. Tanaman yang ditanam dengan cara ini akan tumbuh kokoh, memiliki sistem perakaran yang maju, dan bahkan akan menghasilkan sedikit panen di tahun pertama. Dan mulai tahun kedua, Anda sudah bisa menikmati sepenuhnya daun dan tangkai yang segar serta berair, cocok untuk sup musim semi atau bahan kue Anda. Kita juga tidak boleh lupa soal tanaman herbal yang beraroma. Banyak di antaranya, terutama jenis perennial atau tanaman tahunan, sangat mudah diperbanyak melalui penanaman di akhir musim gugur atau metode winter sowing. Ambil contoh, mint, lemon balm, oregano, atau monarda. Biji tanaman ini cenderung kecil dan sangat diuntungkan dengan proses yang disebut stratifikasi dingin. Jika Anda menanamnya di bulan Januari, Anda sudah mengurangi kerepotan yang biasanya muncul saat musim semi. Cukup siapkan wadah atau pot berisi media tanam yang ringan, sebarkan biji secara merata di permukaannya, taburi sedikit dengan salju atau lapisan tipis media tanam, dan biarkan di luar kebun. Biarkan alam yang mengurus proses penyiraman dan penguatan bibitnya. Saat musim semi tiba, Anda akan mendapatkan banyak bibit kecil, namun sangat kuat dan siap tanam. Metode ini sangat direkomendasikan, terutama jika Anda berencana membuat taman herbal yang luas atau menanam dalam jumlah besar. Menumbuhkan bibit sebanyak itu di dalam rumah tentu akan merepotkan, namun penanaman di musim dingin ini membuat pekerjaan itu menjadi sangat mudah dan menyenangkan. Sekarang, mari kita bahas kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi agar pengalaman menanam Anda benar-benar sukses dan memuaskan. Kesalahan nomor 1 adalah salah memilih jenis tanaman. Penting untuk diingat bahwa menabur benih di musim dingin tidak cocok untuk semua jenis tanaman. Pada dasarnya, metode ini hanya berlaku untuk benih yang memerlukan stratifikasi, yaitu proses paparan dingin, atau tanaman yang tahan dingin dan memiliki masa tumbuh yang panjang. Jangan coba-coba menanam tomat, cabai, atau mentimun yang menyukai panas pada bulan Januari. Benih mereka hanya akan membusuk di tanah yang dingin. Selain itu, benih yang berkecambah terlalu cepat, seperti lobak atau selada, juga tidak cocok untuk metode ini. Benih-benih ini bisa saja tumbuh saat suhu menghangat sebentar di musim dingin, lalu langsung mati karena embun beku yang datang setelahnya. Selalu baca baik-baik informasi pada kemasan benih Anda. Jika tertera kata-kata memerlukan stratifikasi atau perlakuan dingin, nah, itulah kandidat yang tepat. Kesalahan umum yang kedua adalah masalah kedalaman penanaman dan cara menutupnya. Ingat aturan sederhana ini. Di musim dingin, kita menanam benih sama seperti saat musim semi. Kedalaman menanam benih idealnya adalah sekitar 3 kali diameter benih itu sendiri. Benih yang ditanam terlalu dalam, mungkin sulit tumbuh menembus permukaan saat musim semi tiba. Sementara itu, benih yang terlalu dangkal, atau bahkan ditinggalkan di permukaan, berisiko dimakan burung atau hanyut oleh air salju yang mencair. Sekarang, mari bicara soal perlindungan salju. Anda tidak perlu mengubur wadah, kontainer, Anda digundukan salju yang paling dalam. Lapisan salju setebal 15 hingga 20 cm saja sudah cukup. Jumlah ini sudah memadai untuk melindungi tanaman Anda dari kekeringan dan juga perubahan suhu yang ekstrim. Jika musim dingin tanpa salju, kemarau, Anda cukup menaruh wadah di lokasi yang terlindung dari angin, misalnya di dalam rumah kaca atau di bawah kanopi, paksa atap. Dan jika salju tiba-tiba turun, taburkan sedikit salju di atasnya secara berkala. Kesalahan ketiga yang sering dilupakan banyak orang adalah tidak adanya drainase atau saluran pembuangan air pada wadah atau kontainer. Ini mungkin poin yang paling krusial. Saat musim semi, salju akan mulai mencair.
Jika air lelehan ini tidak punya jalan keluar, bibit Anda akan terendam seperti di rawa dan akhirnya busuk. Oleh karena itu, sebelum Anda mengisi media tanam, pastikan bahwa di dasar wadah atau kotak Anda sudah tersedia lubang drainase yang memadai. Jika lubang tersebut belum ada, jangan malas. Buatlah sendiri menggunakan bor atau paku yang dipanaskan. Tindakan sederhana ini akan menyelamatkan calon tanaman Anda. Selain itu, penting juga untuk menggunakan media tanam yang tepat. Media tanam tersebut harus gembur, ringan, dan mudah menyerap air. Tanah kebun yang berat bisa memadat selama musim dingin dan berubah menjadi keras seperti batu, sehingga tunas-tunas muda yang rapuh tidak akan mampu menembusnya. Kesalahan keempat adalah mengabaikan benih yang sudah kita tanam saat musim semi tiba. Menyemai di bulan Januari atau di tengah musim dingin bukan berarti kita bisa tanam dan lupakan. Begitu salju mulai mencair, wadah semaian Anda akan langsung terekspos di permukaan. Pada saat inilah sangat penting bagi kita untuk memantau tingkat kelembapan. Sinar matahari musim semi yang terik dan angin kencang dapat dengan cepat mengeringkan sedikit media tanam dalam wadah kecil, dan tunas-tunas muda yang rapuh itu bisa mati. Periksa semaian Anda secara teratur. Jika tanahnya kering, segera siram dengan hati-hati. Selain itu, tunas yang sudah muncul perlu dilindungi dari paparan sinar matahari langsung, karena ini bisa membakarnya. Sebaiknya pindahkan wadah ke tempat yang terang namun teduh. Dan yang tak kalah penting, jangan tunda proses pemindahan bibit atau penyapihan. Begitu bibit memiliki sepasang daun sejati, Anda bisa memindahkannya ke pot terpisah atau langsung menanamnya di tanah, asalkan cuaca sudah mendukung. Sekarang, saya punya tips profesional nih, agar penyemaian menjelang musim dingin Anda bisa jauh lebih berhasil. Coba gunakan yang kita sebut metode berlapis atau layer cake method. Caranya, di dasar wadah letakkan lapisan drainase. Setelah itu, masukkan media tanam yang subur namun gembur, sisakan sekitar 3-4 cm dari bibir wadah. Padatkan sedikit, lalu basahi dengan air sampai merata. Kemudian, sebarkan benih di atasnya. Nah, di bagian atas, alih-alih menggunakan tanah lagi, Anda taburkan salju murni setebal beberapa sentimeter, lalu tekan perlahan. Setelah itu, baru wadah tersebut Anda letakkan di luar ruangan. Apa kelebihannya? Salju yang mencair perlahan akan melembabkan tanah dengan sangat lembut dan merata, sekaligus menarik benih-benih tersebut ke kedalaman yang pas. Ini menciptakan kondisi ideal untuk perkecambahan yang meniru kondisi alami. Metode ini sangat cocok, terutama untuk benih yang ukurannya sangat halus atau seperti debu. Ada satu aspek penting lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu masalah pelabelan. Bayangkan saja, saat musim semi tiba, Anda akan punya belasan wadah yang dipenuhi tunas hijau yang tampak sama. Bagaimana cara membedakan mana yang lavender dan mana yang delphinium? Selama musim dingin, label kertas akan gampang rusak atau luntur. Sementara tulisan spidol permanen di wadah plastik pun bisa memudar karena paparan sinar matahari. Oleh karena itu, pastikan Anda menggunakan metode pelabelan yang tahan lama. Pilihan terbaik adalah menggunakan tag plastik yang ditulisi dengan pensil biasa. Tulisan pensil tidak akan luntur walau terkena air dan tidak pudar oleh panas matahari. Alternatifnya, Anda bisa memakai spidol permanen yang memang dirancang khusus untuk penggunaan di luar ruangan. Yang paling penting, pastikan Anda mencantumkan tidak hanya nama tanamannya, tetapi juga tanggal penyemaian. Ini sangat berguna untuk membantu Anda menganalisis pengalaman bertanam Anda di masa depan dan melakukan evaluasi. Percayalah, tindakan sederhana dan antisipatif ini akan sangat membantu Anda dan menyelamatkan Anda dari banyak stres saat musim semi tiba. Dan poin terakhir yang sangat penting, jangan pernah takut untuk bereksperimen. Berkebun itu bukan ilmu pasti, melainkan proses kreatif. Informasi pada kemasan benih itu hanyalah rekomendasi, bukan hukum yang harus ditaati. Cobalah menanam di akhir tahun tanaman yang biasanya Anda tanam di musim semi, asalkan tanaman itu tahan dingin. Misalnya, bunga viola, bunga daisy, forget me not, atau bahkan beberapa varietas wortel dan peterseli. Siapa tahu, Anda akan menemukan penemuan-penemuan yang mengejutkan. Bagi benih dari satu kemasan menjadi dua bagian. Satu bagian ditanam saat puncak musim dingin di bulan Januari, dan bagian lainnya ditanam seperti biasa, yaitu disemai untuk bibit di musim semi. Setelah itu bandingkanlah hasilnya.
Mana tanaman yang tumbuh lebih kuat, lebih tahan banting, dan mana yang berbunga lebih awal. Pengalaman pribadi semacam ini sungguh tak ternilai harganya. Inilah yang akan mengubah tukang kebun biasa menjadi seorang guru kebun sejati. Jadi, mari kita simpulkan, Januari bukanlah waktu untuk bermalas-malasan, tapi ini adalah peluang emas untuk membangun fondasi taman masa depan Anda. Menabur benih di musim dingin bukan hanya sekadar cara untuk menghemat tempat di ambang jendela. Ini adalah kesempatan untuk menumbuhkan tanaman yang kuat, sehat, tangguh, dan sangat beradaptasi dengan iklim di lokasi Anda. Kita sudah membahas daftar panjang bunga, sayuran, dan rempah-rempah indah yang siap Anda tanam langsung, bahkan di bawah salju. Mulai dari aquilegia dan lavender, hingga seledri dan daun bawang prei. Alam akan membantu Anda menumbuhkannya tanpa perlu repot. Yang terpenting ingatlah aturan dasarnya. Pemilihan jenis tanaman yang tepat, drainase yang baik, penandaan atau labeling yang jelas, dan perhatian penuh saat tunas mulai muncul di musim semi. Saya harap video ini telah menginspirasi Anda untuk melihat potensi berkebun di musim dingin dengan cara yang baru. Terima kasih, banyak sudah menonton sampai habis. Jika Anda merasa konten ini menarik dan bermanfaat, mohon dukung kami dengan like, dan jangan lupa subscribe ke channel ini, agar tidak ketinggalan episode-episode baru. Sekarang, ada pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda pernah mencoba metode penanaman di musim dingin ini? Bagikan pengalaman, keberhasilan, atau bahkan kegagalan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Sampai jumpa lagi.